wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa, bisa dipanggil Nunu, angkatan 2018, program studi statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi berganda dengan software R. Adapun konsep dasar analisis regresi berganda yaitu analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel X terhadap variabel Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel X terhadap Y. Sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel X terhadap Y. Adapun perumusan hipotesisnya yaitu H1 adalah pengaruh motivasi X1 terhadap Y, di mana bisa dilihat datanya di sebelah kanan. Ada tiga variabel yaitu motivasi, minat, dan prestasi. Di sini motivasi sebagai variabel X1, minat sebagai variabel X2, dan prestasi sebagai variabel Y. Kemudian H2 itu ada pengaruh minat X2 terhadap Y, dan H3 ada pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Kemudian taraf kepercayaannya 95%, di mana alfanya sama dengan 0,05. Cara memasukkan data notepad atau kodenya biasa disebut dengan txt ke dalam R, yaitu misalnya nama datanya itu data. Kemudian ketik read table, kutip 2, misalnya saya menyimpannya di local disk D. Kemudian titik 2 garis miring 2, kemudian tulis nama file folder, misalnya foldernya itu tugas kuliah atau analisis. Kemudian tulis nama file, saya filenya tadi regresi berganda .txt. Maka datanya akan seperti ini, di mana motivasi, minat, dan prestasi tidak tergolong variabel, melainkan sebagai angka. Cara untuk menaikkan motivasi, minat, dan prestasi ke kolom variabel yaitu dengan menambahkan header true. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya ketik attack data. Attack data ini berguna untuk apabila datanya yang ditulis tidak dilakukan lagi pengulangan. Misalnya LM prestasi tilde motivasi tambah minat. Jika tidak ditulis attack data, maka di sini yang data 1 sama dengan LM prestasi harus ditulis $data, di belakangnya ini prestasi, kemudian motivasi $data, dan minat $data. Tapi kalau misalnya ditulis attack, langsung saja seperti ini. Adapun hasilnya itu ini hasilnya merupakan beta duga, di mana prestasi itu beta duganya sebesar 2,6117, motivasi sebesar 0,1922, dan minat sebesar 0,8876. Selanjutnya untuk melihat ada pengaruhnya itu, pertama kita lakukan uji T. Data 1. Jadi bisa dilihat sintaksnya itu summary data 1. Kemudian hasilnya itu ada min kuartil 1, median
kuartil 3 dan nilai maksimum. Kemudian estimate ini merupakan penduga atau beta duga. Kemudian standard error, t-value itu bisa disebut dengan t-hitung, biasanya dibandingkan dengan t-tabel. Tapi untuk cara gampangnya biasa kita hanya melihat PR lebih besar dari T yang merupakan nilai p-value. Bisa dilihat di sebelah kiri dasar pengambilan keputusan, di mana jika nilai PR lebih besar dari T lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh X terhadap variabel Y. Dan jika nilai PR lebih besar dari T, maka lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi di sini bisa kita lihat motivasi itu nilainya itu sebesar 0,39462, di mana nilainya itu lebih besar dari 0,05, sehingga motivasi tidak berpengaruh terhadap prestasi. Kemudian minat itu nilainya 0,00605, di mana nilainya itu lebih kecil dari 0,05, sehingga ada pengaruh minat terhadap prestasi. Dan bisa kita lihat juga itu multiple R-square. Multiple R-square di sini nilainya 0,839, di mana kita kalikan dengan 100%, hasilnya 83,9. 83,9 di sini artinya minat berpengaruh terhadap prestasi dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian uji yang kedua itu uji F, yaitu sintaksnya ANOVA data 1. Hasilnya itu seperti di atas, di mana DF ini merupakan derajat kebebasan. Sum square itu merupakan jumlah kuadrat. Mean square merupakan hasil dari sum square dibagi DF. Kemudian F value itu F hitung biasanya dibandingkan dengan F tabel. Namun cara gampangnya itu kita bisa lihat PR lebih besar dari F nya, dimana bisa dilihat di sebelah kiri uji F. Jika nilai PR lebih besar daripada F lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh variabel X terhadap simultan secara simultan terhadap variabel Y. Dan yang kedua itu jika nilai PR lebih besar daripada F lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Bisa kita lihat di sebelah kanan, di mana motivasinya lebih kecil dari 0,05 dan minatnya juga lebih kecil dari 0,05, sehingga keduanya berpengaruh terhadap prestasi secara simultan atau bersama-sama. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.